Terbaru, Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan kepada jajarannya untuk segera mengeksekusi Sylvester. Burhanuddin menyebut pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga terus melakukan pencarian terhadap pendukung Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Sudah dilaksanakan eksekusi Sylvester nih Pak, sudah 6 tahun ini ada dituran langsung nggak sih dari Jaksa Agung pada kejaksaan? Sudah kami sudah minta sebenarnya untuk, dan kita sedang dicari dari Kajari kan kita mencari terus. Serius ya Pak? Iya, betul kami tidak main, kita sedang dicarinya ya. Sylvester Matutina tak kunjung dieksekusi. Ini kata JK. Pak, satu lagi mungkin Pak soal ini Pak, sekarang kan lagi kasus Sylvester kan masih belum di Kejagung masih mandek gitu Pak. Kalau Jaksa Agung tidak mampu menangkap Sylvester di Makassar, di Jakarta ini banyak orang-orang Makassar, banyak orang-orang Bugis. Saya khawatirkan Sylvester ini akan ditangkap sendiri. Jangan sampai hal itu terjadi. Maka itu kalau kejaksaan nggak mau tangkap juga, saya mau ajak umat nih. Besok kita cari, kita tangkap rame-rame, kita jeblosin kejaksaan, seret di jalan. Setuju tidak? Siap cari Sylvester, siap tangkap Sylvester, siap seret bawa ke kejaksaan. Takbir, sallu ala nabi. Mohon maaf kalau bahasa katanya orang-orang mencari kerja ya dari tingkat bawah harus pakai SKCK, berkelakuan baik. Ini Sylvester udah ketahuan narapidana masih diangkat sebagai komisaris. Iya, padahal SKCK-nya nggak ada. Ya, yang berani menegakkan kebenaran dan keadilan, kita bantu Kejari, kita bantu Kejaksaan Agung untuk menangkap Sylvester dimanapun berada. Kita serahkan sampai bareng-bareng ke pengadilan. Caranya gimana Bang? Caranya ya kalau ketemu kita keruduk aja, kita serahin. Ya mungkin dia bawa pasukannya ya kita tahu lah. Ya beberapa orang pasukannya nggak ada urusan. Selama buat kebenaran, ayo. Ya kalau nggak berani ya sudahlah. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, ya lebih baik Anda turun ya dari jabatan Anda. Anda turun daripada tahta Anda. Kenapa? Anda digaji oleh rakyat untuk bisa menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Jangan sampai hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi keberadaan terpidana Sylvester Matutina ya jadi misteri di tengah sorotan publik belum dieksekusinya hukuman dari putusan pengadilan. Jadi Jaksa Agung Sianitar Burhanuddin telah memerintahkan jajarannya segera mengeksekusi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih tersebut alias pemuja Jokowi atau yang biasa disebut oleh netizen Termul ya. Jadi sampai sekarang Sylvester ini belum dieksekusi dan menjadi buronan daripada kejaksaan. Tetapi yang jadi pertanyaan, kemana Sylvester ini? Nah, menurut Guntur Romli, yaitu salah satu politikus PDIP, jangan-jangan Sylvester ini sembunyi di Solo. Jadi karena sudah ada perintah dari kejaksaan, akhirnya dia menjadi buronan. Jadi diduga ini bisa saja Sylvester ini diumpetin oleh Mulyono ya, itu spekulasi yang berkembang oleh politikus PDIP. Nah, sampai publik ya menyoroti sikap aparat penegak hukum yang dianggap tebang pilih. Hal itu mencuat usai penetapan tersangka terhadap Lalita alias Litau. Jadi seperti diketahui, Litau ini merupakan anggota DPRD Wakatobi dari Hanura yang buron kasus pembunuhan selama 11 tahun. Jadi Litau ini ya resmi ditetapkan tersangka pembunuh anak bernama Wiranto di Kelurahan Madati, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan ya pada Oktober 2014 lalu. Jadi sekarang yang tadinya menjadi buronan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini kan aneh ya. Sempat menjadi anggota DPR 10 tahun, setelah diviralkan oleh publik akhirnya pun ya baru ditangkap. Dulu kemana aja penegak hukum? Itulah ya kondisi penegakan hukum di Indonesia sekarang. No viral, no justice. Maka itu kalau kejaksaan nggak mau tangkap juga, saya mau ajak umat nih. Besok kita cari, kita tangkap rame-rame, kita jeblosin kejaksaan, seret di jalan. Setuju tidak? Siap cari Sylvester, siap tangkap Sylvester, siap seret bawa ke kejaksaan. Takbir, sallu ala nabi. Orang saudara ternaknya Jokowi udah 6 tahun yang lalu divonis 1,5 tahun penjara. Dan sudah menjadi putusan Mahkamah Agung, udah ingkrah. Sampai sekarang nggak ditangkap.
Kenapa nggak ditangkap? Oh, alasan mereka, saudara, dari kejaksaan dan lainnya. Enggak, ini karena masih mengajukan, yaitu daripada PK. Saudara, saya mengajukan PK, tetap ditangkap, tetap ditahan. Saudara, sampai PK turun. Nggak ada alasan. Giliran Habib, giliran Kiai, walaupun PK tetap ditangkap. Siapa itu namanya itu lagi tuh? Sylvester. Namanya siapa? Plester. Namanya Plester. Kurang ajar, saudara. Udah divonis nggak ditangkap. Ada lagi alasan. Oh iya, dia tidak ditangkap, belum ditangkap karena lagi sakit. Waktu saya ditangkap, saya sedang kena COVID. Saya sedang sesak napas. Saya sedang sulit untuk bernapas. Bahkan begitu seminggu saya ditahan di Polda Metro Jaya, di malam hari saya kehabisan nafas karena penyakit COVID, saudara. Saya sudah teriak, saya menjerit, minta itu oksigen. 3 jam tidak dibawakan, saudara. 3 jam, saudara, nggak bisa nafas kita. Saudara, akhirnya saya minta bantuan tahanan yang ada di sekitarnya. Telepon saya punya pengacara, kirim oksigen dari rumah, kirim. Akhirnya pengacara datang, saudara, dobrak, kirim oksigen, baru saya bisa bernafas, saudara. 3 jam, 3 jam sulit bernafas, itu bukan hal kecil, saudara. Ya, saya tahu, sengaja mereka tidak berikan oksigen, mereka pengen saya mati. Sebab kalau saya mati kehabisan nafas, mereka alasan, oh kena COVID. Habib Rizik sudah mati kena COVID. Kurang ajar, setan. Sekarang giliran si Plester, oh dia lagi sakit. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang begitu menarik, teman-teman, yang dimana ya masih dalam perbincangan hangat di media sosial tentang Philister ini, teman-teman, yang masih belum juga dieksekusi. Yang dimana teman-teman ya di sini Philister ini ya sudah beberapa bulan ini, teman-teman, ya dalam perbincangan ya hangat di media sosial dan juga di kalangan rakyat Indonesia yang begitu ya, yang masih belum dieksekusi, teman-teman. Nah, di dalam hal ini, teman-teman, kita lihat bagaimana, teman-teman, ya saat ini ya si Philister di mana dia berada. Kenapa saat ini si Philister sudah lama tidak ada ya beritanya dan juga muncul di media sosial. Nah, ini penyebabnya karena kenapa, teman-teman? Jangan-jangan si Philister ini sudah kabur dari Indonesia. Nah, teman-teman, kalau kita melihat, teman-teman, ya sebuah cuplikan video yang begitu menarik ini, teman-teman, kalau kita perhatikan, ya kita melihat di sini ada tanggapan netizen Indonesia, dikatakan bahwa cuman saran, lebih bagus menyerahkan diri, maaf daripada dihakimi, masa mengerikan. Ya, Anda mempermainkan hukum dan menantang kami. Nah, artinya, teman-teman, di sini kita melihat bagaimana kekebalan hukum kepada Philister ini, teman-teman. Kalau kita ketahui bersama bahwa ada orang di belakang Philister ini atau ada orang besar ya yang melindungi si Philister ini, teman-teman. Kenapa dia sampai saat ini belum juga dalam pihak kejaksaan, ya belum disentuh juga atau dimasukkan ke dalam penjara. Nah, dikatakan di sini bahwa orang paling pengecut ya, tanggung jawabmu atas ngomongan lo. Artinya di situ bahwa si Philister ini ya selama ini dia berkuar-kuar dan banyak hal-hal yang dia ucapkan di media sosial untuk membela keluarga Pak Jokowi dan juga keluarga Pak Jokowi sendiri, bahwa dia mengatakan ya dia adalah orang hukum, teman-teman, yang taat dengan hukum di Indonesia. Tapi ternyata seketika ditelusuri kasusnya, teman-teman, atas juga dugaan ya pencemaran nama baik kepada Pak Yusuf Kalla dan juga fitnah, ya ini juga kembali ke dia, teman-teman, atau kembali ke dirinya sendiri. Nah, ternyata setelah sudah diingkrah kejatuhannya di dalam penjara, teman-teman, maka dia melarikan diri atau menghilang, teman-teman, dan tersembunyi di balik ya orang-orang besar. Nah, ini sangat-sangat menuai ya kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia. Bagaimana si Philister ini, teman-teman? Kenapa dia begitu disegani atau ditakuti oleh kejaksaan? Nah, dikatakan Philister kabur, pengacaranya harus bertanggung jawab.
Nah, teman-teman, kalau kita tahu juga ya bagaimana mereka itu kurang memperhatikan teman-teman ya, bagaimana kasus-kasus Filister ini. Mereka seakan-akan menganggap remeh teman-teman ini semua, padahal hal ini adalah hal yang serius. Dikatakan di situ bahwa yang menjilat masukkan ke penjara. Nah, teman-teman, banyak sekali ya dari geng-geng Solo itu ya, dari Pak Jokowi itu ya, anggota-anggotanya yang begitu banyak ya, yang sudah terungkap atas kejadian-kejadian hal-hal yang memang membuat masyarakat makin hari makin geram dengan tingkah-tingkah laku mereka. Dikatakan di sini teman-teman, pas nongol terus di TV tidak ditangkap, sekarang sudah lama menghilang. Malah ya si Filister buronan Kejari harusnya dicopot. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan bahwa dia juga ya, padahal dia seorang burona ya, kalau kita memperhatikan dia juga komisaris dari BUMN teman-teman ya, dari Erick Thohir, yang dimana teman-teman menganggap dia sebagai komisaris. Nah, ini menuai sekali kritikan dari kalangan netizen Indonesia, yang dimana teman-teman kita perhatikan bahwa sebenarnya dia itu tidak layak teman-teman, atau tidak pantas ya menjadi pejabat lagi, karena dia sudah diingkrah untuk memasukkan ke dalam penjara. Nah, teman-teman, dalam hal ini ya, kalau kita perhatikan bahwa si Filister ini teman-teman hanya dengan banyak omong-omong saja ya, tetapi nyata dari kenyataan apa yang diucapkan itu tidak bisa dituruti atau mengikutinya sendiri. Jadi dia itu adalah orang yang paling kebal hukum. Nah, dikatakan di sini rakyat yang mengadili baru percaya. Nah, setuju, tangkap si Filister secepatnya. Alhamdulillah, rakyat membantunya. Nah, artinya teman-teman bahwa ketika Filister ini nanti ya tidak ditangkap ya, udah beberapa bulan ini, nah takutnya teman-teman ya nanti masyarakat Indonesia yang bergerak dalam hal ini ya, jangan sampai rakyat Indonesia yang menangkap si Filister ini. Ya, nanti kalau memang Kejari tidak bisa atau kejaksaan, maka ya rakyat Indonesia turut untuk menangkap si Filister ini, teman-teman. Nah, dikatakan di sini bahwa serahkan ke masyarakat. Nah, kalau masyarakat sudah itu yang bertindak, teman-teman, ini sangat berbahaya sekali ya. Kita sudah tahu teman-teman apa yang terjadi ya ketika masyarakat Indonesia yang turun menangkap si Filister ini, teman-teman. Nah, ini dikatakan di sini bahwa Indonesia hukum bisa dipesan ini jadinya. Nah, ini sangat-sangat menuai ya kritikan teman-teman dalam hal seperti begini. Dikatakan ramai berai, ramai mencari si Filister. Ya, teman-teman, semoga si Filister ini bisa menyerahkan diri saja ya, tanpa banyak orang yang terlibat di dalamnya ya. Ketika dia tidak menyerahkan diri, teman-teman, maka ya masyarakat Indonesia bisa bertindak dalam hal ini. Teman-teman, sampai ketemu di channel selanjutnya ya. Sampai ketemu ya, dan silakan memberikan tanggapan dan juga komentar ada.